Nggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Adil kata lino, basukamun kaca boga, basingat kacubata, arus. Sebelum kita mulai ak- kelas akselerasi disertasi pertemuan terakhir ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak Ibu. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber pada pagi kali ini, yakni beliau Bapak Dr. Muhammad Said Esos, MSI, dari afiliasinya dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Bentar, Bapak Ibu. Maaf, Bapak Ibu. Oke, saya ulang. Tadi saya ke belakang bentar. Narsum pada pagi kali ini, beliau adalah Dr. Muhammad Said SOS MSI. Sekarang beliau di Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Alamatnya di Gang Rezeki nomor 4, Jalan Kadri Oning, Kelurahan Ari Putih, Kecamatan Samarinda, Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, di KN ya. Nah, pendidikannya yang menarik. Jadi ini yang akan nanti banyak kita ambil dan serap ilmunya tentang akselerasi disertasi atau pengalaman beliau ya. Nah, udah hadir juga bersama kita. Pendidikan S1-nya, SOS-nya diraih di tahun 2001, ilmu administrasi di FISIP Universitas Hasanuddin Makassar. S2-nya beliau, MSI-nya, Administrasi Pembangunan FISIP Universitas Hasanuddin Makassar juga di tahun 2009. Untuk S3-nya ini yang menarik. Nanti kita bisa banyak eh, berdiskusi di poin ini. Di ilmu administrasi publik di Visipol. Nah, ini banyak melahirkan tokoh-tokoh besar nih di Visipol Universitas Gajah Mada seperti Ketua PBNU dan eh, Perserikatan Muhammadiyah nih.
dan lain-lain, melahirkan banyak tokoh besar di sini. 2019. Pekerjaannya yang sekarang adalah tentunya dosen tetap di Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 yang sebelumnya dosen luar biasa dan juga pernah di tahun 2001 sampai 2025 dosen tetap Yayasan Peta Baringin Sopeng ya. Banyak melakukan pelatihan, terutama beberapa di antaranya adalah di APSK itu sendiri, Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, short course Certified Environmental Management Leadership di BET 5, pelatihan tutor online Universitas Terbuka, in-depth ini eh, tentang School of Political Economy, angkatan ke-20, dan seterusnya. Publikasinya banyak, Bapak Ibu bisa lihat di layar dan juga sudah saya kirim, terutama di bidang keahlian beliau, ya, spesialisasi tentang tadi administrasi publik, pembangunan, dan seterusnya. Publikasinya diantaranya adalah transformasi manajemen dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dalam book chapter Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan, halaman 1-12, Yayasan Nollah Fathia Averus di tahun 2025. Beliau merupakan penulis aktif ya. Kita bisa bisa ini nulis di PSK juga, tapi eh, sering sekali. Terus pengorganisasian kelompok tani pasca, ah, kelompok tani panca ya, karya Pancakarya di Desa Bangunrejo, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Terus permintaan terakhir dalam cerpen Ibu Puisi Hidupku, kumpulan ungkapan hati dari anak yang merindu. Jadi tulisannya banyak sekali. Tidak tidak hanya jurnal, tidak hanya buku, juga puisi. Beliau akan menyampaikan tentang akselerasi disertasi belajar dari pengalaman. Waktu dan tempat kepada narasumber saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Naufal Kurniawan, ya beserta Direktur APSK tentunya. Kemudian teman-teman peserta yang hadir pada kesempatan ini. Kita lihat ada Ibu Ratna Mumpuni, Pak Adil Asmi, Putu Diki Merta Pratama, M. Hidayat, kemudian Pak Wajo Mawardi. Ya, pertama sekali saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan uh, untuk bertemu dengan kawan-kawan semua untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan akselerasi disertasi. Kemudian terima kasih kepada APSK Official yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi, dan saya alumni short course uh, Management and Leadership, ya, Environmental Management and Leadership, batch 5 ya, baru 2005 diadakan terakhir ya. Dan alhamdulillah bisa bersama teman-teman menerbitkan satu buku, book chapter ya, dan sudah ber-SBN, sehingga terus memotivasi kita untuk selalu belajar menulis sebetulnya. Ya, baik. Jadi slide saya, materi saya sangat, saya kira singkat ya, hanya belajar dari pengalaman tentang akselerasi disertasi. Saya mengintip
YouTube yang diterbitkan, dipublish oleh APSK Official itu sudah banyak sekali membahas malah lebih mendalam tentang teknik-teknik menulis. Mungkin saya bisa masuk di banyak di aspek-aspek psikologis ya tentang menyelesaikan disertasi ini. Ya karena di YouTube juga di APSK siapa Pak yang kemarin-kemarin meneliti ya dan membuktikan bahwa penyelesaian disertasi itu mungkin hasil survei ya 90% ditentukan oleh psikologis, aspek psikologi, dan hanya 10% yang terkait dengan aspek teknikal menulis. Dan itu seiring waktu, ketika kita menjadi pembelajar pasti selalu mengulang-ulang metodologi penelitian itu ya. Bahkan kita, sampai detik ini pun kita sudah menjadi doktor, mengajar tetap mengulang-ulang pembelajaran tentang metodologi penelitian. Ya, baik. Bisa next mungkin. Jadi itu ya. Ya, ini sedikit perjalanan doktoral saya. Mungkin nanti dari sini kita bisa banyak diskusi ya. Jadi terakhir ini, setelah selesai itu saya menerbitkan, diminta sebetulnya oleh promotor saya, Prof. Baikuni, untuk menulis cerpen tentang perjalanan menuju doktor. Karena sebetulnya saya hampir DO. Saya mendapatkan surat cinta, SP, surat peringatan yang terakhir ketiga kalinya, 3 kali ya. Jadi saya memilih program studi administrasi publik UGM Yogyakarta itu melalui program by research. Ya. Jadi sebenarnya kesalahan awal juga saya ya di UGM Yogyakarta itu ada 2 program doktoral di Visipol. Satu itu manajemen kebijakan publik, satu doktoral administrasi publik. Itu programnya metode pembelajarannya ada 2. Kalau MKP itu dia by course. Jadi kita mengambil teori, materi di kelas selama 2 semester baru menulis proposal. Tapi by riset ternyata saya klik opsi by riset. Ternyata kita hanya memasukkan draft statement of interest, kira 2 halaman, diseleksi, dan itu penelitian mandiri ya. Jadi tidak ada course. Jadi murni kita nulis proposal, kemudian direview oleh 7 sampai 14 dosen. Jadi setiap dijadwalkan untuk seminar. Pertama statement of interest, kemudian selanjutnya progress report, sampai setelah disetujui statement of interest atau topiknya baru ditetapkan promotor dan kopromotornya. Jadi, saya 4 kali ganti judul selama proses statement of interest itu. Ganti judul hingga ditetapkan tahun 2016 baru saya bisa ujian proposal. Dan setelah itu mendapatkan promotor ada Prof. M. Baikuni, itu backgroundnya demografi, kemudian kopromotor 1 Bapak Dr. Subando Margono itu dari antropologi UGM, kemudian kopromotor 2 itu adalah Dr. Bepaola Kusumasari, backgroundnya adalah manajemen publik Monash University ya. Ini penting saya cantumkan latar belakang promotor, karena ini juga mempengaruhi ternyata dalam proses kita menulis disertasi ya. Karena bisa berbeda antara satu pendekatan mungkin yang dilakukan oleh promotor dengan promotor yang lain, sehingga dalam prosesnya kita bisa stres sebetulnya. Katakanlah misalnya
Setelah ditetapkan promotor, saya kemudian banyak dibimbing oleh Ibu Paula Kusumasari. Mungkin tradisi di Monash University yang pertama dilakukan itu saya harus melakukan literatur review dan melapor, menyetorkan setiap pekan dua dua hasil literatur, dua jurnal ya, dua artikel. Kemudian kita diskusikan dengan Ibu B. Paula, apa kita membuat peta literatur, apa yang kamu baca tentang terkait dengan topikmu. Itu berlangsung hampir 1 semester itu untuk hanya literatur review. Setelah saya menulis di bab pendahuluan, kemudian literatur review, setelah itu baru saya menghadap ke Bapak Dr. Subando Margono yang backgroundnya adalah antropologi. Jadi ya setelah saya menyerahkan draft naskah proposal, beliau baca, saya simpan draft proposal itu di meja beliau dan minta minggu depannya baru kembali. Setelah saya ambil draft proposal itu, saya kaget karena mulai halaman 1 sampai halaman 70 ya pendahuluan. Saya nulis pendahuluan 70 itu juga saya kewalahan. Padahal saya membaca kembali bukunya uh, Creswell yang riset desain itu, pendahuluan itu cukup dua, nanti saya tunjukkan ya contohnya. Kalau bisa nanti ada linknya di PPT ini ya. Dia nulis hanya satu satu kalimat, Prof. Doktor Prof. Apa? Subando Margono. Saya halaman 1 dulu saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa membaca tulisanmu. Nah, ini jadi guyonan ketika kami kembali ke kos-kosan, jadi guyonan di teman-teman di situ ada eh, apa ya di kos-kosan kami itu ada beberapa mahasiswa ada S2 juga berasal dari timur ya, dari Makassar dan ada juga dari Nusa Tenggara ya. Bilang, kenapa ya? Tulis pembimbing saya tidak bisa membaca. Ya, itu keterbacaan tidak jelas ya. Bukan tidak bisa membaca secara tekstual tapi mungkin dari pemaparan itu tidak bisa dibaca apa rumusan masalahnya, apa kontribusinya, apa tujuannya jelas ya. Mungkin itu kebiasaan kita ya, kami mungkin ya dari timur itu lebih banyak ketika diminta untuk bercerita itu mengalir tapi ketika disuruh menulis itu sangat kesulitan ya. Mungkin karena di terutama budaya Bugis itu lebih banyak sebenarnya mengandalkan budaya atau tradisi lisannya daripada tradisi menulis. Kemampuan menulis masih sangat minim. Kemudian terakhir ya judul disertasi saya itu adalah struktur jaringan sosial asimetris antara pahlawan dan Pakajalala dalam pengelolaan sumber daya alam di Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Ya. Karena ada SP3 saya terdesak, kemudian ya Prof. Baikuni itu menggagas namanya pesantren riset. Ada kalam yang setiap Ramadan 1 sampai 17 Ramadan itu diadakan yang mau uh, melakukan klinik penulisan atau apa dipersilakan untuk mondok di situ. Jadi saya terpaksa di karantina untuk di tahun 2018 itu. Setelah terbit SP3 dan harus selesai diancam waktu itu harus selesai September 2018. Saat itu belum terbit, belum ada sama sekali publikasi yang menjadi persyaratan untuk. Dan saat itu ya saya belum lulus TOEFL. Kalau di UGM itu namanya ESEP ya. Itu belum lulus. Banyak akhirnya stres saya memuncak pada saat itu dan saya memutuskan untuk di karantina 1 sampai 3 Ramadan itu tahun 2015. Dan alhamdulillah setelah itu saya kayak menemukan apa ya untuk
menulis, dan alhamdulillah ujian tutup dan lulus 1 Ramadan tahun berikutnya 1441 Hijriah atau 6 Mei 2018. Kemudian diminta oleh Prof. Baikuni untuk menulis cerpen tentang perjalanan saya itu. Ya, next. Jadi masa studi saya 5,5 tahun ya, hampir 6 tahun sebenarnya. Ya, ini saya refleksikan sebetulnya dari perjalanan saya itu kenapa lama ya. Saya menganggap bahwa kenapa saya lama karena sebetulnya saya merasa bahwa ada ketidaksesuaian antara kapasitas akademik dengan program yang saya pilih, yaitu by course bukan by research. Karena tiba-tiba kita nyemplung untuk menulis, nanti di seminar statement of interest tentunya ada pembelajaran tentang metodologi, dan itu menurut saya jadi kita mencari sendiri bagaimana metodologi yang baik untuk penulisan disertasi itu. Jadi saya saya ya secara pribadi menyarankan misalnya pilih program sesuai dengan kondisi individu, kapasitas akademik, fokus studi, waktu, biaya, dan dukungan keluarga. Jadi by riset itu betul-betul uh, dilakukan secara mandiri. Nanti mau statement of interest baru berinteraksi lagi dengan pengelola sebetulnya awal-awal, tahun-tahun awal. Tidak langsung ketemu dengan promotor, belum ada promotor pada saat itu. Jadi kita sendiri yang merencanakan penulisan disertasi kita. Pada saat itu juga karena keluarga tidak ikut ke Jogja, tetap tinggal di Makassar. Jadi setelah apa seminar statement of interest itu langsung balik lagi. Suatu waktu misalnya kopromotor saya penguji saya waktu itu mengatakan kamu harus tinggal di perpustakaan, tidak bisa tidak, ya. Kelemahan kita misalnya setelah pada saat kita pulang kampung misalnya kita membawa satu koper buku jurnal, tapi pada saat di kampung itu hampir tidak pernah dibuka untuk kembali lagi pada sidang-sidang berikutnya. Itu juga kelemahan ya. Kemudian ada memang doctoral mismindset ya, mismindset dalam mengambil program doktoral itu. Ya, itu juga dikritisi oleh para penguji pada saat saya misalnya menyampaikan statement of interest pada saat seminar-seminar awal ya. Harusnya kalau mindset doktoral menurut ini catatannya bahwa riset adalah proyek riset sehari-hari. Kemudian riset adalah proyek akademisi bukan riset konsultan. Ini juga problem ya dari yang tradisi ya dari S1 S2 kemudian kita bawa ke S3 ya. Nah, misalnya topik saya pertama itu pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sinjai. Kata pengembangan misalnya, pengembangan seolah-olah kita ada kasus misalnya dalam perusakan sumber daya alam di suatu kabupaten. Kemudian kita mau hadir untuk menyelesaikan persoalan itu dengan mengangkat judul misalnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Seolah-olah setelah dilakukan pengembangan kapasitas daerah, pemerintah daerah, kasus perusakan atau kasus yang ada di pengelolaan sumber daya alam itu bisa diatasi. Menurut pembimbing itu adalah mental proyek ya, seolah-olah setelah selesai disertasi semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bisa diatasi. Kemudian disertasi bukan beban, jadi tapi gaya hidup. Jadi mestinya katanya jangan terlalu terbebani dengan studi doktoral, tapi kamu harus nikmati. Kamu harus menikmati Jogja dan seterusnya. Nikmati perpustakaan yang berbeda mungkin dari perpustakaan yang ada di Makassar. Kemudian fokus pada progres bukan kesempurnaan. Itu juga mindset doktoral itu seolah satu semester itu kita sudah bisa menyelesaikan dan dalam bentuk kesempurnaan. Padahal selalu
ada adagium di doktoral itu, ya. Disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai. Selalu. Bukan yang ada kadang kita takut untuk bertemu dengan promotor misalnya atau co-promotor karena oh ini menurut kita belum bagus, belum sempurna. Selalu mencari kesempurnaan karena mungkin kita takut untuk ditanya-tanya ya. Kemudian topik tidak konsisten dan berputar-putar. Lebih suka mendiskusikan daripada menuliskan ya. Lebih banyak mendiskusikan ya. Menurut sebaiknya tentukan topik yang tepat, pilih topik yang spesifik dan terukur, pastikan memiliki gap dan novelty, penelitian yang jelas, kemudian sesuaikan dengan roadmap penelitian pribadi. Ini juga ya, selalu berputar-putar. Misalnya tetap topiknya pengelolaan sumber daya alam, tapi kemudian di seminar pertama pengembangan kapasitas pemerintah daerah, kemudian di seminar berikutnya saya ganti menjadi konflik dan protes publik. Kemudian berikutnya lagi saya ganti dengan saya pindahkan lokasi penelitiannya bukan lagi di Kabupaten Sinjai yang kasus di sana adalah konflik sebenarnya, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat di Desa Katue, Kabupaten Sinjai. Tapi setelah seminar progres dinyatakan bahwa saya tidak menggambarkan, gambaran kasusnya tidak jelas ya. Akhirnya saya ganti lagi ke pindahkan lokus penelitiannya di Danau Tempe, Sulawesi Selatan ya, dari pengelolaan sumber daya alam. Tapi akhirnya di ujungnya itu saya masuk ke menulis tentang kontestasi aktor antara nelayan besar di sana dengan nelayan kecil. Saya menulis tentang struktur jaringan sosial asimetris antara pahlawan dan pakajalala. Pahlawan itu adalah representasi dari nelayan besar, kemudian pakajalala itu adalah representasi dari nelayan kecil. Saya melihat bahwa penelitian selama ini banyak menyimpulkan bahwa jaringan sosial itu menjadi apa ya, platform kerjasama. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya di gambaran kasusnya itu dalam jaringan sosial itu ada kontestasi, ada perebutan untuk menjadi aktor tunggal dengan mengaktifkan jaringan sosial sehingga nelayan kecil semakin termarginalkan. Saya nulis itu dan akhirnya itu yang disetujui. Ya. Kemudian ketidakjelasan roadmap dan timeline. Biarnya kita harus membuat outline ya. Kita memecahkan bab menjadi subbab, kemudian tentukan deadline setiap bagian. Ini yang selalu disarankan oleh pemateri akselerasi disertasi ya, yang menggunakan apa teknik Pomodoro dan versus deep work ya. Saya sebetulnya apa ya, karakteristiknya di deep work ya. Jadi menunda-nunda waktu ketika misalnya datang harus fokus di situ mengerjakan dan itu saya lakukan di ujung ya, berputar-putar tapi ketika saya mendapatkan insight dari promotor ketika besi panas ya tempalah besi pada saat panas ya. Ketika inspirasi itu datang kerjakan, jangan berhenti. Nah, itu berbeda dengan Pomodoro mungkin ya yang menyiapkan waktu istirahat, mengerjakan 20 menit, istirahat 5 menit dan itu terjadwal. Nah, itu tergantung sebetulnya dari apa kondisi masing-masing pembelajar atau mahasiswa. Kemudian saya mengidap patologi writer's block ya. Nah, itu juga. Saya ada suatu masa ya. Saya ketika memegang laptop itu rasanya apa ya? Alergi. Langsung mulas dan tidak bisa ya. Tidak bisa memegang laptop dan tidak bisa melihat naskah disertasi.
Nah, itu juga penting diatasi. Kemudian bagaimana membina, membangun hubungan yang baik dengan promotor. Ya, ada suatu waktu juga ketika Probaiko ini promotor satu itu, bahkan saya eh, blokir, saking tidak mau ditanya-tanya perkembangan disertasi saya blokir WA apa nomor-nomor pembimbing saya karena ada sepertinya saya langsung sakit ketika dihubungi oleh promotor gitu. Ya. Sampai satu waktu Probaikuni mengutus teman saya sama anak pembimbing cari Said itu saya tulis semua di cerpen, cari Said, eh, sampaikan pesan saya orang Timur itu sesuatu yang dimulai harus diakhiri. Wah, itu saya kena juga di situ. Saya seolah-olah mau meninggalkan itu penulisan disertasi. Saya mengidap writer's block ya. Harusnya kan harus ada diskusi rutin dengan promotor. Kemudian kita membuat atmosfer akademik eh, yang bebas distraksi. Pada saat itu memang ekosistemnya apa ya? Saya justru bergaul dengan anak apa mahasiswa dari S2 dari Timur, kemudian jarang masuk dalam komunitas-komunitas akademik. Dan itu saya menderita di akhir karena beasiswa saya itu hanya syukurnya ada perpanjangan 2 semester dan saya bersenang-senang di 4 tahun itu menikmati beasiswa. Tapi di ujung karena ada 3 semester harus bayar sendiri karena masa studi belum selesai, masa beasiswa habis ya. Kita menderita pada saat itu ya. Pada saat harusnya pada saat beasiswa itu uh, kita harus konsentrasi, tapi saya hanya menikmati jalan-jalan sampai saya ke Solo, ke mana dengan teman-teman pada saat beasiswa. Tapi pada saat terakhir itu menderita di ujung karena habis beasiswa. Ya, next. Ya, sebetulnya bisa sayang ya, kira ini teknik. Siapa? Silakan, Pak. Ya, sedikit saja ya ini teknik karena yang video-video sebelumnya saya lihat banyak sekali yang sudah digambarkan teknik-teknik penulisan yang efektif dan efisien. Saya hanya refleksi ternyata saya baca bukunya Creswell itu agak simpel untuk menulis pendahuluan di proposal, tidak sampai 70 halaman sampai ditulis oleh kopromotor satu itu bahwa saya tidak bisa membaca disertasimu. Keterbacaan tidak ada. Padahal ini sangat mudah, simpel di buku-bukunya Creswell itu. Misalnya kita gambarkan masalah penelitian, kemudian penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut, kemudian mengungkapkan kekurangan atau defisiensi dalam penelitian sebelumnya, kemudian masuk ke pentingnya penelitian untuk audiens tertentu, kemudian menukik menulis tentang tujuan penelitian. Ini contohnya ya. Maaf saya ini tadi baru saya lihat ada ini contohnya. Menulis pendahuluan hanya 3 halaman mungkin. Saya 70 halaman. Pada tidak bisa dibaca oleh kopromotor satu. Ya, ini sangat menarik ini yang tulisannya, contohnya yang memasukkan 5 unsur itu dalam pendahuluannya. Pertama dia menggunakan teknik hook naratif, menggambarkan menarasikan
gambaran kasusnya, masalahnya di awal. Misalnya ini bisa dibaca perdebatan tentang keragaman ras dan etik para mahasiswa dan dosennya. Kemudian muncul tindakan afirmatif. Setelah itu ini dia tulis miring, dia di sini penulis menyatakan dengan teknik hook naratif, menarasikan gambaran masalah penelitiannya, kemudian masuk ke penulis mengidentifikasi masalah penelitiannya, ini ditulis. Setelah itu penulis menyebutkan penelitian-penelitian yang pernah membahas masalah tersebut. Ya, intinya ada banyak pendekatan yang telah diterapkan untuk meneliti pengaruh keragaman terhadap outcome mahasiswa. Nah, kemudian masuk menukik ke ini, hanya sedikit sekali peneliti ya. Ini uh, harus argumentasi kuat, ditulis, ada kata-kata kunci ya untuk meyakinkan pembaca. Penelitian ini sangat menarik, penelitian ini sangat penting, atau ini hanya sedikit sekali penelitiannya. Ya secara spesifik, artinya dari situ kita mengantar untuk masuk ke apa menjadi gap penelitian dan masuk ke kontribusi yang kita harapkan. Di sini penulis menunjukkan kekurangan atau defisiensi dalam penelitian sebelumnya. Kemudian baru masuk menunjukkan pentingnya penelitian ini. Macam solusi yang kita tawarkan, ketika itu tidak diatasi maka muncul permasalahannya lebih krusial lagi. Sehingga di sini menunjukkan pentingnya penelitian pada audiens tertentu. Ya, di situ dia partisipannya atau pembacanya siapa, tunjukkan. Hanya di sini dia tunjukkan ke hakim, peneliti dan para pendidik. Karena temanya tentang pendidikan heterogenitas di sebuah universitas. Kemudian baru mungkin masuk ke kontribusi atau penulis mengidentifikasi tujuan penelitian. Ini hanya 3 halaman tapi sudah menggambarkan masuk semua unsur-unsur pendahuluannya. Selebihnya kan nanti penelitian terdahulu bisa membuat narasi lebih baik lagi. Ya, itu ya di model defisiensi pendahuluan. Kemudian teknik cepat menyusun bab 2 atau di tinjau pustaka. Ini yang saya lama di sini membuat banyak jurnal saya baca di UGM kan berlangganan dengan jurnal-jurnal itu gratis itu. Kalau kita mahasiswa S3 gratis, misalnya ada kemarin pemateri yang menyampaikan link-link artikel internasional misalnya Science Direct, Gestor dan lain-lain di UGM itu gratis. Tapi pada saat itu kan saya tadi mengatakan bahwa saya nyemplung betul, tidak memiliki latar belakang metodologi, kemudian by riset, tidak ada by course. Jadi kita mencari sendiri bagaimana caranya. Pedoman itu tidak saya kuasai pada saat itu. Misalnya ini contoh peta literatur, saya kutip juga dari Creswell ya. Ya, jadi di awal peta literatur penelitian-penelitian terdahulu, misalnya kita tentukan topiknya, keadilan prosedural dalam organisasi. Kita membahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang keadilan prosedural dalam organisasi. Kemudian muncullah ada beberapa tema atau kajian, tanya pembentukan persepsi keadilan. Peneliti sebelumnya itu misalnya Taylor, dia membahas tentang motif-motif, kemudian pengetahuan, itu scape dan seterusnya ya. Kemudian iklim, struktur-struktur organisasi, kemudian ada yang membahas tentang efek-efek keadilan. Ini yang buat sub-sub tema dari topik subtopik, dan siapa-siapa yang telah melakukan penelitian tentang itu. Kemudian ada keadilan dalam perubahan organisasi. Itu gampang dia mati kalau di artikel itu kan misalnya menulis pendahuluan peta literatur itu muncul misalnya
tentang ini, tapi dia secara akumulatif bukan menulis secara individual parsial ya menurut ini. Ya kekurangan saya dulu itu ya semacam ditinjau pustaka itu seolah jadi clipping. Menurut ini, menurut itu tidak bisa melakukan sintesis dari literatur. Kemudian terakhir kita membuat sintesis, itulah mungkin nanti yang menjadi apa ya selalu ditanyakan dalam program doktoral itu apa, novelty-nya apa, jadi kontribusi penelitianmu ini apa, argumentasi tesisnya apa. Kemudian setelah kita menunjukkan gap-gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Nah, itu yang selalu ditanyakan dalam program doktoral itu. Apa novelty-nya? Apa novelty-nya? Jadi terakhir itu saya menemukan bahwa penelitian-penelitian selama ini, penelitian terdahulu selama ini langsung saya strength di situ bahwa jaringan sosial itu selalu positif ya, bahwa bisa ada kerjasama, ada saling percaya, jaringan. Nah, ternyata saya menemukan bahwa dalam jaringan sosial itu ada persaingan. Misalnya yang memiliki powerful itu bisa mengaktifkan dan memobilisasi jaringan sosial, kemudian yang tidak memiliki jaringan sosial di dalam komunitas itu dia bisa dimarginalkan. Bahwa itulah saya sebut asimetri power ya, kekuasaan asimetri ya. Nah, itu yang selalu menjadi concern saya saat ini. Topik saya adalah power asimetri dalam pengelolaan sumber daya alam. Mana kembali lagi? PPT-nya ke samping ini. Apa ya? Di atas Ini materi. Ah, itu. Iya. Oke. Kelihatan ya? Aman, Pak. Ya, itu contoh peta literatur bisa kita mungkin teman-teman lebih. Kemudian efisiensi dalam metodologi penelitian. Ya, kita sarannya di sini kita gunakan desain yang sesuai, jangan terlalu kompleks, kemudian siapkan instrumen sejak awal. Ya. Nah, itu juga saya mengintip juga materi sebelumnya kan, pertama kita harus menetapkan secara filosofis atau paradigma atau perspektif yang kita gunakan ya. Itu tergantung pendekatan nanti yang kita gunakan. Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kita angkat. Misalnya sejak awal kita menentukan apakah kita menggunakan paradigma konstruktivis atau transformatif. Kalau itu gunakan pasti metode atau pendekatan penelitian kita adalah kualitatif. Nanti berdampak atau berimplikasi pada strategi yang kita gunakan. Apakah fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, atau naratif ya. Kemudian kalau misalnya kita gunakan positivis atau post positivis, pasti implikasinya ke pendekatan kuantitatif. Yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan adalah survei dan eksperimen ya. Nah, kemudian prosedur dan jenis data yang kita gunakan juga pasti berbeda implikasinya. Kemudian penerapannya dalam penelitian juga berbeda. Misalnya kalau dia kualitatif, gunakan misalnya fenomenologi atau etnografi, jadi peneliti di situ sebagai instrumen. Tapi kalau kuantitatif ya kita membuat instrumen, misalnya dari kuesioner menggunakan skala, misalnya skala apa kita gunakan. Itu sudah jelas sejak awal. Ataukah sekarang ada pengembangan metode campuran atau mixed method ya. Itu menggunakan paradigma pragmatis. Ya, ada yang apakah menggunakan konvergen, menggabungkan antara data kuantitatif atau kualitatif, ataukah dia sekuensial, explanatory,
Berarti kalau explanatory misalnya kita gunakan dulu metode atau pendekatan kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif. Ataukah sequential exploratory ya, exploratory. Berarti kita gunakan dulu kualitatif, kemudian kita dilanjutkan dengan menggunakan kuantitatif. Jadi analisisnya menggunakan data, menggabungkan data pada tahap penelitian. Ya, berarti menerapkan praktek penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Ya, saya kira itu pengantar saya dulu, Mas Novel, tentang perjalanan saya. Kalau ada yang membaca, ya. Tapi banyak kisah-kisah menyedihkan dalam dalam cerpen ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa studi doktoral itu adalah sekolah kehidupan, ya. Karena bukan soal-soal akademik saja yang kita perhatikan. Ada banyak soal-soal kehidupan, misalnya bagaimana keluarga sebagai support system, bagaimana kita semakin religius ya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan promotor, kopromotor, karena syukurnya ya saya tidak mengalami sakit yang serius secara fisik ya, mungkin secara mental mungkin dia di akhir, tapi secara fisik alhamdulillah tidak. Tapi ada beberapa teman saya di MKP itu di ujungnya itu di menjelang dia mau ujian tutup, pulang dari rumah teman diskusi di kemudian subuh-subuh kan dia persiapkan presentasi, dia kecelakaan di perjalanan dan pada saat ujian tutup dia di rumah sakit dalam keadaan ya karena dia sakit parah sampai sekarang masih sekiranya cacat karena dia dia cerita dia kehilangan kesadaran dan kecelakaan tunggal menabrak pohon dari mana dari mau ke Kaliurang di subuh hari ya. Saya kira jadi betul-betul kita harus persiapkan diri secara fisik dan mental untuk menjalani penulisan disertasi dan sekali lagi bahwa disesuaikan dengan kondisi individu kita masing-masing. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Pak Dr. Naufal Kurniawan atas kesempatannya untuk berbagi pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali hikmah dan pelajaran penting ya eh, yang bisa kita petik ya. Saya juga merasakan atmosfer yang sangat ketat ya di Jogja karena saya tetangganya Pak narasumber Pak Muhammad Said di Pascasarjana UIN Jogja dan itu juga luar biasa. Saya sering sering ke perpustakaan UGM dan menemukan saya risetnya juga tentang laut tapi agama dan lingkungan ekoteologi kayak gitu. Saya sempat berjumpa juga dan baca-baca sampai ketiduran di perpustakaan UGM tentang eh, disertasi yang sangat sangat apa ya sangat fenomenal lah karya fundamental dari Andrian Belapian tentang orang laut, bajak laut, raja laut, sejarah kawasan laut Sulawesi abad di 19 ya. Saya rasa nenek moyang kita nih sangat kompleks ya. Selain pelaut, terbaru ini adalah nenek moyangku seorang seniman karena ditemukan juga cap tangan tertua di dunia di Sulawesi Tenggara. Dan juga nenek moyangku seorang penulis ternyata. Pak Muhammad Said terbukti budaya Bugis Ilagaligo itu epos yang sangat luar biasa. Selain juga tadi juga diakui oleh narasumber, nenek moyangku seorang pencerita. Kita bisa lihat Ramayana Mahabharata di Prambanan itu luar biasa emang. Tadi bagus sekali ya materinya tentang Creswell itu dan sangat
sangat eh, padat tapi sangat berisi. Tanpa panjang lebar, Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu satu-satu ya langsung bertanya sekaligus konsultasi lah kayak gitu. Karena begitu, kalau 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 tidak berbicara dengan yang pas atau yang sudah mengalami seperti beliau, Pak Dr. Muhammad Said ini emang sangat sangat bahaya kalau di doktoral itu. Butuh teman diskusi, butuh seseorang untuk mendiskusikan kajian kita dengan yang apa yang sudah mengalami kayak gitu. Oke, langsung saja Pak Pak Diki, Pak Iputu Diki Merta Pratama. Kita geser sedikit ke Bali lah, biar enak. Silakan Pak Diki, sudah sampai mana perkembangan disertasinya dan ada masalah apa yang bisa didialogkan dengan narasumber? Izin mungkin yang lain dulu, kebetulan Ya, masih berkendara. Mas, itu pertanyaan sangat mengintimidasi tuh. Sampai di mana progres disertasinya? Harus kita mulai situ. Tapi Ya kalau emang, punya kesiapan mental, saya kira bisa diatasi tuh. oh iya iya, emang ngeri-ngeri sedap ya. Ya, Saya habis tertutup langsung seperti dapat wahyu, langsung demam. Emang kayak gitu. Banyak banyak sesuatu yang di luar apa di luar keseharian kita ternyata. Benar ya. sekali, ada sekolah Kalau kehidupan. sudah selesai, punggung kita serasa ringan ya. Betul, Sebuah betul, betul. Serasa gunung itu udah nggak ada di pundak kita. Oke, eh, Bu Ratna, Pak Muhammad Iman, dan Pak Narendra, silakan. Ya, mohon izin Pak Dr. Nova. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik nih. Terima kasih Dr. Said atas berbaginya. Ini kayaknya yang sedang saya alami saat ini. Eh, Kenapa lama yang terutama refleksinya itu dari ketidaksesuaian kapasitas diri, doktoral mindset, topik tidak konsisten, ketidakjelasan roadmap. Ini kayaknya saya semua ini saat ini yang sedang dialami dan butuh banyak masukan, referensi dan tips-tips dari Pak Dokter Said ya. Jadi yang pertama ini memang saya dari S2 ke S3 ini cukup lama waktunya. Kemudian karena ini tugas belajar mm, yang apa tidak lepas dari pekerjaan sehari-hari itu jadi tetap bekerja dan juga mendapat beasiswa untuk S3 ini jadi saya paling mudah terdistraksi terkait kapasitas yang jarang riset juga kemudian topiknya juga saya itu masih kayaknya masih ragu-ragu, masih kayaknya nih eh, ada yang lebih menarik atau bisa tidak ya gitu Mas. Jadi untuk topiknya sendiri itu masih karena saya juga ragu, jadi calon-calon promotor saya juga saat ini saya masuk ke semester 3, calon-calon promotor sudah mulai ditetapkan, tapi mereka juga masih menunggu dari saya tuh seperti apa gitu. Kemudian roadmap-nya juga karena masih abu-abu dan tugas-tugas untuk pembuatan misalnya SLR juga kurang pas dengan topik yang tadinya mau saya incar, jadi saya terdistraksi apakah sebaiknya saya ganti topik atau tidak. Nah ini Pak Dokter sudah ganti judul 4 kali, berarti apa nggak apa-apa ganti aja topiknya gitu. Tapi saya masih ragu-ragu antara mau ke yang ke kanan apa ke kiri ini jalurnya itu yang mana gitu jadinya suka mandek sendiri kemudian untuk manajemen referensi ini seperti apa ya karena saya ini sudah coba 2 kali melakukan SLR yang pertama itu sampai tidak selesai karena akhirnya mentok sendiri ini seperti apa sudah betul atau belum bertanyanya ke siapa nah itu juga bingung sendiri nah yang kedua ini masih dalam progres tadi disampaikan peta literatur ya saya tertarik itu karena
saat ini saya sudah punya nih, misalnya SLR 48 artikel, intinya ini, tapi mensintesisnya tuh sampai membuat petanya itu bagaimana ya gitu. Itu juga belum ada ilmunya gitu. Untuk patologi writer block ini juga seperti apa? Karena saya juga sudah mulai mengalami nih deg-degan kalau udah di WA sama promotor. Ini, aduh, ya, Assalamualaikum Bu Ratna. Wah, udah deg-degan. Gimana nih? Kayaknya tuh saya tiap hari itu menekuni, tapi kok kayak nggak kemana-mana gitu loh. Jalan di tempat. Jadi energi sama konsistensinya ini juga apa jangan-jangan saya terlalu santai dibandingkan rekan-rekan yang lain gitu juga sempat ada pemikiran seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi tips-tips untuk pendahuluan ya, biar hanya beberapa itu mungkin bisa diulangi itu kayaknya simpel sekali. Nggak yang sampai 70 halaman tadi hook hook apa yang dari Creswell itu tips-tipsnya itu mungkin bisa saya terapkan karena begitu saya coba oh kayaknya dengan topik yang baru ini saya lebih dapat nih yang tadi disampaikan Pak Said itu. Mungkin nanti saya boleh minta rekamannya Pak Noval. Begitu Pak Said, terima kasih. Iya, sekali bertanya banyak Pak, silakan langsung saja. Enggak. Ya, Bagus. sebenarnya apa ya? Nggak bisa juga memberikan advice karena saya lama. Yang itu yang saya alami. Jadi dalam karena mungkin karena kita punya landasan ya. Karena masuknya di by riset selalu mengamati fenomena sosial itu semua menarik ya. Dan kita tidak ketidakmampuan untuk mengkanalisasi yang mana menarik. Ternyata yang Creswell itu apa ya dengan peta literatur itu bisa membantu dari topik-topik yang kita lihat kemarin juga ada yang mengatakan bahwa lihat yang mana menjadi percakapan global hari ini, percakapan hari global itu kita bisa masuk di situ. Kemudian tips sederhana dari promotor saya, misalnya dari beberapa topik penelitian itu misalnya diasumsikan sebagai botol, satu botol ya, air mineral misalnya. Itu ada yang sudah menulis tentang tutupnya, kemasannya, airnya. Kita dari sisi mananya yang kita mau pertajam, teliti. Itulah muncul atau tips sederhana dari penguji saya mengatakan misalnya penelitian ini meneliti tentang ini menyimpulkan bahwa bla 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 peneliti ini gabungan misalnya meneliti tentang ini menyimpulkan ini dan penelitian saya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang ini dan kontribusinya adalah itu satu argumentasi tesis yang kuat. Kemudian menghindari writer blocks tadi. Saya kira Ibu Ratna sudah menemukan jalan lurus ya. Karena sudah bergabung di komunitas PSK ini akselerasi disertasi. Di situ memang passionnya dan minatnya memang untuk menulis. Bayangkan kalau saya dulu bergabung di komunitas orang-orang dari timur semua. Jadi menentukan kapan mau ke bioskop, kapan mau ke pantai, itu tidak mendapatkan atmosfer akademis sebagai mahasiswa doktoral. Itu mungkin perlu dibangun atmosfer akademik itu dan menghindari distraksi tadi ya, kemudian distraksi. Kemudian ya kalau yang tenis itu banyak buku sebenarnya bisa disarankan untuk membaca dan misalnya kalau Ibu backgroundnya apa? Sosial atau teknik? Nah, itu juga saya background dari D3, S1, S2-nya tuh teknik telekomunikasi. Nah, ini S3-nya kebetulan tawarannya itu kemarin dan saya ambil itu sosio humaniora. Jadi di DKIK UGM nih. Agak melenceng juga. Jadi antara mindset yang biasa teknikal, kemudian diubah ke pembimbing saya juga, promotor saya sempat bilang, ini pemikirannya masih
kuantitatif sekali, sedangkan topik yang Anda incer ini harus ditinjaunya secara kualitatif. Nah, itu saja sudah jadi blocking buat saya gitu. Betul. Tapi itu tadi ya, selalu ada gium bahwa disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai, bukan yang sempurna kan. Itu yang menjadi blok kita, tidak mau menghadap tidak mau diskusi, berkomunikasi dengan pembimbing ketika merasa banyak kekurangan. Padahal saran-saran yang lebih cepat selesai harus beranikan diri untuk berdiskusi. Tapi harus ada tulisan. Karena ketika ada suatu saya bertemu dengan kopromotor 2, saya ceritakan semua gambaran kasusnya misalnya di dalam tempe. Dia bilang, itu ada kau tulis di proposalmu. Tidak ada. Tulis apa yang kau bilang. Itu juga masalah saya dulu. Jadi tulis apa yang kamu pikirkan, jangan pikirkan apa yang kau tulis. Ya, kemudian ada beberapa yang bisa direkomendasikan. Jadi Creswell itu yang pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran itu sangat bagus menurut saya untuk menjadi landasan penelitian. Ada juga Neumann ya, metode penelitian sosial juga bisa. Kemudian Lincoln dan Guba yang handbook metode penelitian kualitatif. Sebetulnya tertarik di kualitatif hanya saja pada saat saya ujian tutup, ada penguji saya dari Pak Made dari PSK itu mengatakan bahwa tulisanmu ini banci, tidak jelas apakah kuantitatif atau kualitatif, tidak jelas ya. Menyatakan kualitatif tapi argumentasinya argumentasi kuantitatif, misalnya banyak menggunakan kalimat-kalimat deduktif. Padahal kalau seharusnya kalau misalnya kualitatif kita konsisten, misalnya menggunakan pendekatan induktif ya. Tapi itu jauh pembelajaran bagi saya selama masa studi. Apalagi ya? Untuk roadmap-nya barangkali Pak Said bisa kasih tipsnya atau Ya, strateginya. di dulu ada dua metode. Kita bisa menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan kalau yang saya masih tradisional ya. Mungkin sekarang lebih canggih dengan LSR itu lebih dengan penggunaan teknologi ya. Saya dulu menggunakan tabel malah. Masih seperti S2, misalnya menulis penulis apa, judulnya apa di artikel mana, kemudian metodenya apa, uh, tujuan penelitiannya apa di tabel itu, kemudian kekuatan, kelemahan dari penelitian itu, kemudian mencari persamaan dan perbedaan. Ya, kemudian nanti kita sintesis. Ada beberapa daftar, misalnya subtopiknya adalah jaringan sosial, kemudian subtopiknya adalah misalnya teori pertukaran sosial, kemudian pengolahan sumber dalam, kemudian dicari semua apa penelitian-penelitian terdahulu tentang topik itu. Kemudian nanti terakhir kita penelitian kita apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu satu cara saya menggunakan tabel itu untuk menulis mencari novelty penelitian. Kemudian ada juga seperti yang saya lampirkan tadi tentang dia menggunakan diagram ya. Misalnya topik besarnya apa. Kemudian setelah topik besar itu sub-sub topiknya. Kemudian kita melakukan literatur review atau kajian literatur siapa-siapa yang pernah meneliti tentang itu. Betul misalnya tadi ada ya, ada beberapa. Kemudian terakhir dari itu kita simpulkan semua, kita kontribusinya kita masuk di mana. Nah, terakhir itu disimpulkan apakah nanti penemuan betul-betul baru ataukah pengembangan dan seterusnya. Di contoh tadi rupanya dia pengembangan. Ya, mungkin bisa ditampilkan lagi ya. Ya, Pak.
Ya, topik besarnya kan keadilan prosedural dalam organisasi. Kemudian dia bagi subtopiknya itu ada pembentukan persepsi keadilan. Ini di bagian jurusan hukum ini. Kemudian efek-efek keadilan, kemudian keadilan dalam perubahan organisasi. Kemudian di pembentukan persepsi keadilan itu muncul, kalau dalam tabel nanti kan ini bisa dipecah jadi dua ya, judul besarnya ini, kemudian subtopiknya pembentukan persepsi keadilan, baru siapa penulisnya, artikelnya di mana. Ya, ada juga memasukkan misalnya penelitiannya di mana, apakah di negara berkembang atau negara maju ya. Nanti bisa menjadi pembenar atau klaim argumentasi kita nanti bahwa memang mirip dengan penelitian ini atau identik dengan penelitian ini, tapi ini dilakukan di misalnya di negara-negara berkembang, negara maju. Bagaimana mengesannya dengan di Indonesia sebagai negara berkembang? Apakah teori atau konsep itu bisa dikembangkan? Atau saya misalnya administrasi publik, misalnya jaringan sosial itu dikaji dalam ilmu sosiologi, dikaji dalam misalnya ilmu organisasi swasta. Bagaimana misalnya kalau kami ingin mengkaji di organisasi publik, kemudian di negara-negara di administrasi publik yang berbeda dengan kajian sosiologi, pendekatan sosiologi dengan manajemen perusahaan atau swasta. Nah, itu juga bisa jadi klaim untuk mencari novelty-nya tadi, kontribusi itu. Ya, kemudian ini ya motif-motif, dan terakhir apa? Kita masuk ke klaim tujuan penelitian yang kita akan teliti. Ya. Jadi yang dia tegaskan bahwa yang perlu diteliti peneliti ini adalah keadilan dan kultural prosedural. Ya, berarti ini pengembangan ya. Karena dalam di penelitian sebelumnya dia membahas banyak tentang pembentukan persepsi keadilan, efek-efek keadilan, keadilan dalam perubahan organisasi, keadilan prosedural dalam organisasi. Sementara penelitian saya membahas atau mengembangkan dalam keadilan dan menambahkan misalnya kultural prosedural yang menjadi celah ya, yang selama ini belum diteliti. Yang belum diteliti adalah belum pernah ada yang membahas, atau sangat sedikit, mungkin ada ya, sedikit tadi ditunjukkan sedikit, hanya sedikit yang membahas tentang kultural prosedural. Lebih banyak membahas tentang pembentukan persepsi keadilan, efek-efek keadilan, keadilan dalam perubahan organisasi. Hanya sangat sedikit ya, sebutkan. Kalau hanya sangat sedikit berarti ada siapa. Cuma mungkin apa yang berbeda lagi dengan tujuan penelitian kita. Nah, penelitian di sini dia menyebutkan yang perlu diteliti adalah keadilan dan kultur prosedural. Ya, sebelumnya kan belum ada kan? Ada kan? Inilah menjadi gap penelitian ya, atau celah kan. Sebenarnya berbeda antara gap penelitian dengan novelty. Kalau gap itu kan misalnya dia apa mungkin yang berbeda dari metodologinya, empirisnya, teorinya. Tapi mungkin kalau dia kalau novelty itu lebih pada kontribusi penelitian kita apa, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ini yang menggunakan diagram, beda lagi. Mungkin ada contoh yang menggunakan tabel. Kalau mahasiswa kita yang S1 kita minta dia menggunakan tabel kan. Di ujung nulis namanya, dia fokusnya di mana. Apa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Saya kira itu Bu Ratna. Atau mungkin Pak Dr. Naufal bisa menambahkan sebagai alumni juga ya. Emang promotor tuh tugasnya menghancurkan psikologi kita kayaknya, Bu. Jadi bukan niatnya jelek sih, tapi dalam artian setelah saya paham, selesai sih saya pahamnya, Ibu.
Jadi ternyata beliau tuh pengen kita strong gitu, kuat. Jadi setelah kita sudah lepas dari pasca sarjana, kalian ketika menghadapi bertubi-tubi masalah di luar, insya Allah dengan dengan beberapa hal yang sudah dialami di doktoral, punya benteng kayak gitu, punya kekuatan kayak gitu. Emang luar biasa kayak gitu. Saya sampai macam-macam juga. Kalau tadi Pak Dr. Muhammad Said bilang sampai ngeblok, saya sampai juga waktu saat tertutup tuh berantem Bu sama sama penguji gara-gara teori. Jadi ada dua teori karena komparasi saya Jawa Timur dan Bali. Terus karena saya teologi ya, saya Hussein Nasr dari Iran sama eh, dari India juga, Rabindranath Tagore kayak gitu, tentang ekoteologi lah kayak gitu. Tapi beliau tuh nggak setuju, mintanya eh, awalnya bukan Tagore tapi eh, Vandana Shiva kayak gitu. Saya maunya Vandana Shiva kayak gitu karena saya udah ketiduran sampai ngigok-ngigok Vandana Shiva, sampai ngigok-ngigok Nasr lah, saking 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 husuknya kayak gitu. Tapi si penguji ini nggak seimbang dari segi bobot apa pandangan tentang alam manusia dan Tuhannya kayak gitu. Jadi emang sebenarnya penguji itu emang luar biasa, tapi beliau emang mau nguji kita, seberapa kita membaca, seberapa kita benar-benar benar-benar menekuni kayak gitu. Dari situ saya paham, oh ternyata niatnya baik juga. Meskipun udah ini nunjuk-nunjuk, gini saya udah gini-gini, bapaknya udah gini, oh. Aduh katanya. Sampai 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 kedengeran keluar kayak gitu, luar biasa. Eh, bahkan bahkan saya kagetnya saat terbuka masih aja diuji di pasca UIN tuh, eh, karena pasca tertua dia seakan-akan ada tanggung jawab besar. eh Apakah Anda setuju dengan batu bara? Apakah Anda setuju dengan IKN? Apakah Anda setuju sampai segitunya agama agama dan lingkungan beliau koneksikan kayak gitu. Dan itu kalau salah dikit ngeri-ngeri sedap. Dulu pernah tentang Muhammad Iqbal atau dan sejenisnya tentang kumpul kebo kayak gitu kan. Menurut pemikir liberal itu ya setuju, tapi jangan sampai posisi kita tuh lupa bahwa ah kita itu punya 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 teman untuk setuju atau tidak kayak gitu. Melepaskan kacamata dulu, ini menurut kacamata ini tidak kayak gitu. Itu kan sampai di demo oleh HTI dan lain-lain itu pas UIN tuh. Jadi emang disitulah kita merasa bahwa ini benar-benar ya untuk peradaban, untuk pendidikan kayak gitu. Saya merasa kuliah sungguh-sungguh itu karena S3. Kalau S1, S2 itu lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Sampai saya pertengahan tuh, wah udahlah saya mau berhenti aja, nikah dulu. Nikah dulu saya, Bu. Kayak gitu. Untungnya, untungnya, untungnya apa pengajuan pendanaan lancar, jadi ya itu untungnya nggak lama kayak gitu. Alhamdulillah kemarin itu normal 4 tahun lah normal. Nah itu sih Bu, emang harus benar-benar sabar kita. Sampai saya pernah dicoret-coret banyak sekali. Sampai draft saya tuh eh, rasa GPU. Jadi saking promotor saya itu mengoreksi satu halaman per paragraf. Gila katanya. Wah, sampai segitunya. Tapi setelah itu kita akan, ini ya ternyata ilmu yang sangat mahal itu kayak gitu. Saya dapat dapat eh, promotor eksternal juga dari UGM, dari Bali, dan
salah satu pemuka Hindu dan ahli penyakit dalam, pokoknya paket lengkap kayak gitu. Malah yang saya takutin ini promotor eksternal, justru malah baik sekali. Saya diminta ke rumahnya di Jogja itu, di di daerah dekat Basa-Basi Cafe itu. Jadi malah beliau banyak sesuatu yang yang nggak bisa kita pikirkan kayak gitu. Sempet pernah saya puasa puasa berjamaah Bu, sekeluarga agar tenang dan juga ini semoga semoga revisinya nggak apa, nggak nggak banyak lagi kayak gitu kan. Ya begitulah eh, apa dinamika dari S3. Terus ternyata pernah saya diskusi dengan salah satu, kalau PhD di luar negeri juga lebih lebih parah lagi Bu. Jadi jangan anggap bahwa S3 ini apa ya, ini ujian. Jadi apapun yang terjadi kau apa novel harus selesaikan ya gitu. Betul sama kayak Pak Dr. Muhammad Said. Jadi mengawali ya harus mengakhiri, disertasi Ya, yang baik ya yang selesai kayak gitu. Itu udah itu udah kayak kata pamungkas gitu yang saya tempel kayak gitu Bu. Eh, Bu Ratna sama Pak Dr. Muhammad Said. Itu saja. Terima kasih Pak Naufal, Pak Said. Alhamdulillah. Jadi kayaknya masih panjang perjuangannya ini, ya, tapi dengan apa bagi-bagi pengalaman dan tipsnya ini, insya Allah jadi lebih pede juga. Emang tugasnya Hmm. promotor dan penguji ini untuk menggoyang dari bawah ya, Iya, iya, walaupun belum tetap, belum tegak juga udah digoyang terus nih. Jadi seperti apa biar lebih kuat ya rupanya ya. betul Bu. Macam-macam. Saya pernah saya pernah mau meninggal Bu, mau ngambil data di Bali, kecelakaan di Ponorogo. Itu teman saya juga eh, dia meninggalkan, dia ASN, dia meninggalkan semua ngekos di Jogja. Terus oh iya, terus terus apa matanya sampai sakit karena dia apa meneliti turos, kitab-kitab di Timur Tengah kayak gitu, merangkak untuk ke ini apa ke depannya UGM tuh apa ya, rumah sakit yang besar itu, yang baru itu Bu. Tapi setelah itu malah promosi terbuka kayak gitu, emang luar biasa. Banyak beberapa mau mau promosi terbuka tertutup tuh ada aja itu kayak gitu Bu. Ini hanya pengalaman, maaf maaf, itu aja. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. penting memang ada kita menciptakan support system ya. Kalau kita yang beragama ya banyak hal-hal ekstrim juga saya lakukan karena sepertinya buntu. Jadi saya waktu karantina di Kalam itu ada sungai ya di bawah itu selalu dikunjungi orang. Jadi saya saking berupaya bagaimana bisa kembali bisa karena saya mengalami itu setiap saat menyentuh laptop itu sebenarnya nggak bisa lagi kayak alergi, mual dan seterusnya. Jadi saya coba terapi itu ah, setiap jam 3 subuh saya mandi itu. Bagaimana cara saya bisa bisa menulis lagi, bisa apa? Bisa mengetik dan seterusnya. Kemudian ada satu waktu juga kita di masjid kampus itu ada menara di situ. Bersama teman saya dia program doktoral juga tapi dia Fakultas Budaya, Ilmu Budaya, Pak Firman yang sekarang WR1 di Universitas Muhammadiyah Buton eh, mengalami hal yang sama ya. Karena sudah dalam kondisi sudah habis beasiswa semakin terdesak akhirnya kita naik ke menara itu untuk berdoa bagaimana caranya selesai dan seterusnya. Ada banyak support sistem kedua tentu keluarga ya. Bagaimana keluarga bisa memahami, mengerti tentang apa yang kita alami. Kalau keluarga istri atau suami kita juga stres, nah itu bertambah saja dan seterusnya. Apalagi di akhir-akhir ekonomi juga mulai kondisi keuangan juga mulai menipis dan seterusnya.
banyak sekali ujian. Jadi sekali lagi bahwa S3 itu betul-betul ujian kehidupan tentunya. Karena banyak bukan soal-soal akademik yang bisa menghambat, tapi soal-soal itu ya psikologis tadi. Saya bilang bersyukur Bu Ratna bisa bisa masuk ke suatu komunitas yang memang untuk mengarahkan untuk uh, ada akselerasi disertasi. Itu sekedar tambahan aja, Mas. Pak Terima Narendra, kasih Pak Pak Noval, Pak Said. ya, Pak Muhammad Imam, Pak Narendra, tadi Bu Ratna udah. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Pak Muhammad Iman sama Pak Narendra, silakan. Ada Pak Muhammad Iman? Nah, terima kasih. Untuk saat ini sudah cukup ya sih. Hmm. Pak Narendra cukup? Oke, cukup. Oke, eh, ini sebenarnya pesertanya ada belasan sampai 20-an, Pak. Tapi memang jeglek mudik kan, terus apa? Memang ada yang lagi di jalan, ada yang lagi transisi dan seterusnya. Oke, Pak. Selanjutnya izin untuk closing statement, Pak, untuk apa mengakhiri kelas kita sekaligus wejangan lah, Pak, untuk para peserta agar menghadapi disertasi ini bisa eh, apa ya punya kekuatan lebih lah. Silakan Pak Dr. Muhammad Said, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Naufal Kurniawan telah berikan kesempatan untuk berbagi dengan peserta. Jadi sekali lagi bahwa S3 itu adalah sekolah kehidupannya. Banyak ujian sebetulnya, bukan hanya soal-soal akademik, tapi juga soal-soal hubungan sosial dan psikologis. Kemudian ini yang selalu ditanamkan bahwa menulis saja, menulis. Jadi kunci untuk selesai disertasi yaitu membaca, membaca, menulis, menulis. Bukan diomong-omongkan ya, terutama di awal-awal. Itu selalu di apa sudah menceritakan topik itu ke teman-teman, ke promotor, tapi kita tidak mampu menuliskannya. Tapi akselerasi disertasi menyarankan tulis apa yang Anda pikirkan tentang topik itu. Kemudian diskusikan dengan promotor. Ya, saya kira itu saja dan itu dikembalikan ke apa ya kondisi individual kita masing-masing untuk bagaimana memaknai studi doktoral ini. Kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna sudah apa kegiatan kita untuk pagi kali ini setelah closing dari Pak Dr. Muhammad Said. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu bisa on cam kamera bentar. 2 detik untuk saya dokumentasikan. Duh, udah langsung siap ngetik sepertinya Bu Ratna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Selamat berjuang, SK dengan setia bersama.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Dr. Muhammad Said. Oke.